Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi aljabar ya. Jadi yang pertama kita akan mengenal bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah, materi ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Abi dan Abbas akan berangkat ke sekolah. Jarak rumah Abi ke sekolah X kilometer dan jarak rumah Abbas ke sekolah Y kilometer. Jika rumah Abbas lebih jauh dari rumah Abi, maka selisih jarak rumah Abbas dan Abi dapat dinyatakan sebagai Y negatif X atau Y dikurang X. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Permasalahan tersebut itu menggunakan konsep aljabar. Permasalahan tersebut menggunakan bentuk matematika yang belum diketahui dengan pasti nilainya. Nah, penyajian kalimat matematika dengan huruf-huruf yang belum diketahui ini dikenal sebagai aljabar. Oke, supaya lebih paham, kita langsung masuk ya ke materinya. Bentuk aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Nah, jadi di sini kita fokus kepada huruf ataupun simbol. Oke, contohnya ya. Dulu kalau kita SD, kita dihadapkan dengan soal seperti ini ya. 1 ditambah 2 sama dengan titik-titik-titik. Atau 5 dikurang titik-titik-titik sama dengan negatif 4. Nah, soal seperti ini namanya bentuk aritmatika. Oke, nah sekarang kita akan belajar bentuk aljabar. Jadi, soalnya seperti ini. Ingat kita fokus tadi kemana? Menggunakan huruf ataupun simbol ya. Jadi titik-titik ini diganti dengan huruf atau simbol. Misalnya, 1 ditambah 2 sama dengan X. Nah, titik-titiknya ini diganti X ya. Oke, hasilnya berapa ini? Sama aja hasilnya 3. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Cuma titik-titiknya ini kita ganti sebagai X. Kita ganti sebagai huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya, contoh selanjutnya ya. 5 negatif Y sama dengan negatif 4. Sama ya seperti bentuk aritmatika. Hanya saja di arit matematika titik-titik-titik, di bentuk aljabar diganti dengan simbol atau huruf ya. Oke, selanjutnya bentuk aljabar. Contoh soalnya ya, Bu Sinta membeli 3 kg mangga. Ini mangga ya, dan 2 kg anggur di toko A seharga 130.000. Sedangkan Bu Retno membeli 5 kg mangga dan 3 kg anggur di toko A juga seharga 210.000. Berapakah uang yang harus dibayar Bu Ririn jika ia ingin membeli 1 kg mangga di toko A tersebut? Nah, gimana ini? Kita misalkan ya. Tadi Bu Sinta membeli 3 kg mangga. Nah, mangga kita misalkan sebagai M. Ya. Kemudian 2 kg anggur di toko A. Anggurnya kita misalkan sebagai A. Jadi, mangga sama dengan M, anggur sama dengan A. Nah, kemudian gimana lagi? Kita buat kalimat matematikanya. Bu Sinta membeli 3 kg mangga. Mangga tadi apa? M ya, jadi 3M ditambah nih. Dan 2 kg anggur. 2 anggur tadi sebagai apa? A ya, kita misalkan sebagai A, jadi ditambah 2A sama dengan berapa harganya? Seharga 130.000. Nah, sama dengan 130.000. Begitu juga untuk yang Bu Retno ya. Coba kita lihat. Yang Bu Retno membeli apa tadi? Membeli 5 kg mangga. 5 kg mangga. Mangga tadi sama dengan M ya.
Jadi 5M ditambah 3 anggur. 3 anggur tadi A ya. Jadi ditambah 3A sama dengan berapa harganya? Seharga 210.000. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita diminta untuk mencari harga mangganya berapa per kilonya, kemudian harga anggurnya berapa per kilonya. Nah, ini akan dibahas di video selanjutnya ya, karena ini kita hanya mengenal bentuk aljabar saja, jadi cukup seperti ini dulu. Oke, selanjutnya istilah pada bentuk aljabar. Yang pertama ada suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Oke, kemudian variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Kemudian koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Selanjutnya, konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Oke, di sini ada contoh 9x kuadrat dikurang 3xy ditambah 2y kuadrat dikurang 4. Sukunya mana aja ini? Kita lihat pengertian suku apa tadi? Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Oke, kita lihat mana yang dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Ada 9x kuadrat ya. Kemudian ada, iya benar ada negatif 3xy. Kemudian ada 2y kuadrat. Kemudian ada negatif 4. Oke, sekarang kita cari variabelnya. Variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Kita fokus ke huruf ya, jadi kita cari hurufnya ada apa aja. Ada x kuadrat, kemudian ada apa lagi? Ada xy, terus ada y kuadrat. Ya, selanjutnya koefisien. Apa koefisien tadi? Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Ayo, bilangan yang berada di depan variabel. Apa itu variabel? Ingat tadi pengertian variabel apa? Huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Jadi, kalau koefisien berarti yang ada di depan huruf ya, bilangan yang berada di depan variabel. Oke. Kita cari koefisiennya. 9 ya. Kemudian negatif 3. Kemudian 2. Ya. Negatif 4 ini tidak memiliki variabel. Sedangkan pengertian koefisien tadi apa? Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Nah, jadi negatif 4 nggak punya variabel ya. Jadi negatif 4 bukan merupakan koefisien. Terus ini apa? Negatif 4 itu sebagai apa? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Cari konstantanya. Pengertian konstanta apa? Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, baru negatif 4 ini masuk ke dalam konstanta. Nah, kok negatif 4 aja? Emang yang lainnya nggak masuk konstanta? Ayo. Kenapa? Nggak masuk ya, karena pengertian konstanta tadi bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, di contoh soal ini yang tidak memiliki variabel hanya negatif 4 saja. Lainnya punya variabel ya. Ini ada x kuadrat, di sini ada xy, di sini ada y kuadrat. Nah, negatif 4 nggak ada variabelnya. Jadi dia masuk konstanta. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita menentukan suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Di sini ada dua contoh soal ya, kita perhatikan satu persatu. Kita perhatikan dulu yang ini. 9K ditambah 8M dikurang 4KM dikurang 15K ditambah 7KM.
Kita cari suku sejenisnya. Oke, apa pengertian suku sejenis tadi? Suku yang memiliki variabel yang sama. Ingat variabel tadi apa? Huruf ya, variabel itu huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Kita cari huruf yang sama atau variabel yang sama ya. Ada enggak? Nah, ada ya, 9K dengan negatif 15K. Kemudian ada lagi enggak? Nah, ada ya, negatif 4km dengan 7km. Terus, 8m-nya sama siapa? Nah, nggak ada ya. Jadi, suku sejenisnya hanya 9K dengan negatif 15K dan negatif 4km dengan 7km. Oke, kita ke contoh 2. 7x kuadrat dikurang 8x kuadrat Y dikurang 11x kuadrat ditambah x kuadrat Y ditambah 12xy kuadrat. Kita cari suku sejenisnya. Apa suku sejenis tadi? Yang memiliki variabel yang sama. Oke, mana yang variabelnya sama? Nah, ada 7x kuadrat dengan negatif 11x kuadrat. Terus ada lagi nggak? Nah, ada ya. Ini variabelnya sama ya, x kuadrat y. Kemudian 12xy kuadrat, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi cukup ini aja. Jadi suku sejenisnya adalah 7x kuadrat dengan 11x kuadrat dan negatif 8x kuadrat Y dengan x kuadrat Y. Oke, sampai di sini video pembelajaran bentuk aljabar hari ini ya. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.